Bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, menyapa untuk kita semua, selamat pagi dan shalom. Dan kita bersyukur boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh pagi, dalam mendengarkan firman Tuhan, menaikkan doa syafaat. Dan bacaan kita hari ini, Efesus 2 ayat 1 sampai 10 di edisi Jumat 23 September 2022. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami memuliakan namamu yang kudus, Allah yang setia dan terus setia memelihara, mengasihi kami. Tuhan mengaruniakan hari baru, terima kasih, kami sambut dengan syukur kepadamu. Pagi hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memimpin kami, dan firman-Mu dapat kami mengerti dan lakukan dengan baik dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan tuntun kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka. Tetapi kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena pengasihannya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin firman Tuhan. Tema kita, lukisan kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan, hidup seseorang itu seperti kertas. Ketika baru lahir masih polos, belum ada coretan. Seiring perjalanan waktu, akan semakin banyak coretan, gambar yang akan berada di atas kertas itu. Apakah dia akan menjadi gambar yang indah, atau menjadi gambar yang tidak jelas dan buruk, sangat bergantung pada goresan-goresan tinta di atas kertas tersebut. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk menghargai setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan. Mengapa? Karena kita begitu dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Kalau Allah saja melihat hidup kita begitu berharga, masakan kita tidak bisa menghargai hidup kita sendiri? Dan ini sangat bergantung pada apa yang mau kita lukis di lembaran kehidupan kita. Allah yang kaya dengan rahmat dan kasih telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Bahkan telah menyiapkan tempat bagi kita untuk bersama-sama dengan Dia di sorga. Karena itu, lukisan kehidupan kita adalah lukisan tentang orang yang sudah diselamatkan, tentang iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus.
lukisan kehidupan kita yang lama, yang dikuasai oleh kegelapan, telah dibersihkan dengan darahnya. Saudara-saudara, kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa, melainkan telah berada di dalam kasih karunia Allah. Yang perlu kita lakukan adalah merawat iman kita dan membiarkan lembaran-lembaran kehidupan kita dilukis oleh Allah menjadi sebuah lukisan indah tentang kehidupan orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Sehingga kita dapat menjadikan seluruh kehidupan sebagai suatu kesaksian tentang perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan telah anugerahkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Kami renungkan dalam perjalanan kehidupan kami. Kehidupan ini kami isi dengan kebenaran Tuhan. Sehingga lembaran-lembaran kehidupan kami digoresi dengan kehidupan-kehidupan, perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Sehingga menjadi kehidupan yang berharga di hadapan Allah. Mampukan kami ya Allah Bapa untuk menjalani semuanya itu. Kami berdoa secara hidup hari ini ketika kami bekerja, menjalankan usaha, pelayanan, aktivitas, tanggung jawab. Kami percaya Tuhan menopang dan selesai dengan baik. Terpujilah Tuhan. Anugerahi hikmat, kearifan pemerintah kami untuk menjaga dan mengayomi bangsa ini dan menjadi bangsa yang bermartabat, menegakkan kebenaran dan keadilan dan menuju kepada kesejahteraan. Berkati aparat TNI Polri dalam mengayomi bangsa ini. Berkati umat Tuhan dimanapun. Ada yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai ketuk batin mereka. Bergumul dan menghadapi begitu banyak masalah pergumulan, topang dan tolonglah setiap mereka. Bersyukur dengan umat Tuhan yang berulang tahun, sempurnakan sukacita mereka. Bersyukur dengan yang menikmati keberhasilan, kesuksesan, sempurnakan juga jawaban syukur mereka. Kami berdoa orang tua kami tetap disehatkan. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan tunjukkan. Anak-anak-Mu yang sementara dalam bangku pendidikan, arahkan mereka tetap sehat dan diberkati Tuhan dan dilimpahi kecerdasan dan kepintaran. Tuntunlah kehidupan kami hari ini. Kami lewati dengan baik karena perkenan Tuhan. Ini syukur doa kami. Di dalam nama Yesus kami sampaikan semuanya ini kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.